Waalaikumsalam, Bang Arsam. Bang Arsam dari Sulawesi Tenggara ya? Oke. Selamat sore, Assalamualaikum. Oke, kawan-kawan udah ada 3 orang, kita tunggu sebentar ya. Oke, baik. Kita mulai ya teman-teman. Sudah ada 3 orang. Ada Bang Arsam, ada Pak Ketua Koto, ada siapa lagi? Sultra ya. Oh iya, Sultra buka puasanya itu lebih awal ya. Baik, mungkin kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ini mohon maaf saya menggunakan akun Facebook yang satu lagi karena tiba-tiba akun Facebook saya yang biasa itu ternyata tidak bisa digunakan untuk live ya. Entah kenapa. Diblokir, tiba-tiba nggak bisa nggak bisa live. Katanya diblokir selama 6 hari saya tidak bisa live. Nah, entah kenapa. Untungnya saya punya 2 akun ya, jadi bisa menggunakan yang ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat sehat dan juga kesempatan bertemu di agenda kita ya. Kajian rutin kita di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan ini yang insya Allah teman-teman semua sudah udah berpartisipasi yang luar biasa ya. Baik sebagai pemateri atau sebagai tim sharing kepada kepada teman-teman yang lainnya ya. Oke. Baik kawan-kawan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua, khususnya para pengurus Pemuda Bulan Bintang ya. Dari awal sampai sekarang alhamdulillah berjalan lancar, terutama kepada Teh Yulia, juga ketum terutama ya, ketum yang selalu mensupport, yang selalu mengarahkan. Kemudian ada juga Teh Yulia yang senantiasa sampai tengah malam ketika saya baru kasih player langsung di share-nya, langsung diumumkan kepada yang lain-lainnya. Juga ada Jihan, juga teman-teman yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf. Baik kawan-kawan, kajian kita kali ini bertemakan adalah
pemuda bulan bintang sebagai generasi pemimpin garis keras ya. Jadi yang dimaksud garis keras itu bukan garis keras dalam tanda kutip ya kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman semua perhatikan itu tulisannya kan disambung ya. Harusnya 2 kata itu jadi 1 kata. Garis keras, ada 10 huruf ya. GARIS dan selanjutnya. Oke, baik kawan-kawan. Jadi saya sedikit sharing aja, ini bukan kajian, ini bukan taklim. Jadi kalau misalkan langsung ada pertanyaan silakan langsung diketik di komentar saja. Melihat situasi dunia terkini, perang dunia antara Cina, perang dagang ya antara Cina dan Amerika, kita ketahui bersama bahwa yang semakin kuat adalah Cinanya mungkin ya, Cina, kemudian kondisi Amerika semakin melemah dan Amerika juga sebagai negara yang menjadi korban COVID-19 ini yang paling banyak ya. Kemudian di mana persaingan berat antara timur dan barat ini kita sebut dengan persaingan global atau perang dagang global. Nah, kita sebagai Indonesia jelas mendapat efeknya ya. Mungkin kebanyakan pasti negatif ya, tapi bagaimana kita mengantisipasi itu dan mengatasi itu sebagai warga negara yang baik untuk saat ini. Nah, kawan-kawan, dari sebelum kita ada pandemik COVID-19 ini, ekonomi Indonesia itu sudah banyak yang yang memprediksi, yang memperkirakan bahwa kita akan terkena resesi. Ditambah lagi sekarang situasi dan kondisi yang tidak terprediksi sebelumnya gitu. Ditambah dengan COVID-19. Nah, semakin terpuruk saja kita, semakin lemah saja. Bukan hanya kita sebetulnya, semua negara-negara di seluruh dunia, bahkan negara besar sekalipun ya. Jadi kondisi ekonomi yang melemah, yang over collapse, di mana APBN kita juga sedang krisis, kemudian perbankan juga dalam keadaan terancam dan dan ini membuat kita menggiring kita ke kondisi yang memang tidak biasa gitu. Yang aktivitas konvensional yang biasa kita lakukan sehari-hari kini berubah menjadi sesuatu yang kita melakukan hal-hal yang awalnya asing gitu. Seperti contohnya dengan diberlakukannya PSBB, kita sekarang stay at home, kemudian work at home, study at home. Nah, ini membuat kita yang awalnya bisa ketemu face to face, kemudian berinteraksi satu sama lain, ketemu di kafe, ketemu di sekolah, di kantor. Sekarang ada sebuah perubahan yang sangat signifikan dan semua lebih ke arah ke digital ya. Nah, di sini mungkin secara global lagi kita bisa lebih analisa lagi, tapi tidak ke arah situ kita kajiannya. Oke, baik teman-teman, dengan adanya kondisi seperti ini tentu kita juga harus bisa transformasi ya dari keadaan seperti ini. Kita tidak boleh cukup diam, kita harus ambil kesempatan dan jangan sampai kita ketinggalan. Seperti contohnya sekolah-sekolah yang awalnya mereka bertemu satu sama lain di sekolah antara guru dan murid, mahasiswa dan dosen. Sekarang yang awalnya dilarang anak SD gitu kan, anak SD SMP dilarang memegang gadget, berselancar. Nah, sekarang justru menjadi sebuah kewajiban. Ini adalah sebuah kondisi-kondisi baru gitu, aktivitas baru yang memaksa seluruh warga dunia untuk berubah. Nah, mungkin kalau di negara-negara besar itu tidak menjadi sebuah masalah yang yang cukup ini gitu untuk masyarakatnya. Tapi di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa masih banyak puluhan juta siswa kita itu yang berada di daerah-daerah tanpa ada fasilitas internet atau sinyal. Dan jangankan untuk
Dan jangankan untuk berkomunikasi melalui daring ya, untuk memenuhi atau bertahan dalam keadaan seperti ini yang entah kita juga tidak bisa prediksi sampai kapan, itu mereka masih sangat kesulitan. Oke, baik kawan-kawan, lanjut kepada tema kita. Kenapa saya pilih tema demikian? Dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan seorang pemimpin yang bukan hanya bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat serta cepat dalam kondisi krisis ini, melainkan juga pemimpin yang memiliki tipe atau karakter atau leadershipnya itu ada spiritual leadershipnya gitu. Tidak hanya emosionalnya yang bagus, tidak hanya intelligence-nya yang bagus, tapi bagaimana spiritual leadership-nya itu bisa membangun atau membawa negara ini menghadapi masalah-masalah menjadi lebih baik lagi. Sebagai contohnya mungkin di beberapa negara besar dalam kondisi sekarang ini justru mereka berbondong-bondong masuk agama Islam. Karena apa? Karena kebutuhan mungkin secara spiritual yang belum mereka dapatkan selama ini. Karena kondisi apapun sebetulnya kita harus mengakui eksistensi atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan ya. Jadi teman-teman kebiasaan baru tersebut mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai titik awal kita untuk lebih maju lagi, untuk beradaptasi ke dalam dunia baru. Kita harus ikut berpartisipasi sebagai aktor ini ya, sebagai user digital ya, masyarakat digital. Kita tidak boleh lepas atau menjauhi itu. Nah, kemudian yang digunakan pada saat ini sebagaimana kita ketahui tipe kepemimpinannya adalah lebih bersifat liberal, kemudian sekuler atau bahkan bersifat ateis ya. Tidak lepas tersendiri di Indonesia tersendiri, mungkin yang kita ketahui bahwa kita mayoritas Muslim dan sebagai negara Muslim terbesar di dunia, sistem atau sifat kepemimpinan para pemimpin kita itu masih bersifat sekuler, di mana segala aktivitas kita dalam pemerintahan, berpolitik, dalam ekonomi kita, pendidikan itu lebih ke arah memisahkan antara nilai-nilai agama dengan apa yang menjadi kewajiban kita di sektor atau di bidang-bidang tersebut yang tadi saya sampaikan. Seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini mari kita menjadi calon pemimpin, pemuda bulan bintang semuanya menjadi calon pemimpin yang garis keras gitu, yang memiliki tipe garis keras. Nah, garis keras itu apa sih? Sebetulnya pemimpin garis keras ini maksud saya itu adalah hanya sebagai satu metodologi ya kawan-kawan, atau konsep sebuah kepemimpinan di mana filosofinya terdiri dari 10 huruf ya, ada huruf G, ada huruf A, ada R. Nah, satu-satu kita akan bahas. Baik, sebelumnya di sini sudah ada Bang Ali Nur Hakim. Halo Bang Ali. Assalamualaikum Ketum. Semoga sehat selalu. Oke, kawan-kawan, yang pertama adalah huruf G. G-nya itu sebetulnya adalah gagasan ya. Gagasan, ide, ya, visi, dan mungkin kita lebih ke niat juga. Nah, kita sebagai calon pemimpin masa depan, kita harus punya ide atau gagasan terlebih dahulu kawan-kawan. Jadi, kawan-kawan yang di pengurus pusat ini ada di kepengurusan ini bukan berdasarkan tanpa alasan, tanpa ide ya, tanpa ada visi untuk ke depan itu untuk apa gitu. Harus ada. Contohnya misalkan Bang Arsam misalkan Bang Arsam mau ke depan di 2024 ingin nyalek, ingin masuk parlemen. Wah, bagus itu. Dan itu sebuah visi atau sebuah gagasan yang sangat luar biasa. Atau mungkin ada juga teman-teman atau kawan-kawan pengurus yang masuk ke pemuda ini ingin misalkan mendukung
kawannya atau temennya yang kira-kira kompeten, kemudian siap untuk mewakili kita di parlemen nanti, boleh. Atau mungkin bisa macam-macam ya. Intinya kita ingin ada perubahan dan adanya teman-teman di sini adalah sebagai sebuah tindak lanjut dari adanya ide atau gagasan tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah ada ide atau visi? Sebelum ke aksi atau A, kita bisa melihat sebagai contoh Salahuddin Al-Ayyubi ketika beliau menaklukkan Al-Quds, itu bukan tanpa sebuah alasan juga, bukan tanpa sebuah ide atau visi sebelumnya. Ya, ada juga mungkin Al-Fatih ya, sebagaimana kita ketahui kemarin cerita dari dari Pak Kiai Masrur dan juga Pak Henry Tanjung atau pembicara-pembicara sebelumnya juga menyampaikan bahwa Al-Fatih itu ada sebuah contoh yang luar biasa untuk kita. Beliau yang berusia 21 tahun itu sudah mampu melakukan Konstantinopel, kawan-kawan. Nah, ini sebuah contoh, sebuah teladan yang harus kita coba kepoin lagi ya. Gimana sih caranya gitu kan, supaya bisa kayak Al-Fatih, supaya kita semua bisa bersinergi lebih maksimal lagi. Dan mungkin ini tidak lepas dari itu tadi, dalam tipe kepemimpinan kita tidak lepas dari spiritual kita itu harus di depan. Spiritual kita harus di depan, baru ada emotional leadership dan intellectual leadership. Karena ini yang menentukan bahwa kita ini adalah aktivis muslim atau bukan, gitu. Jadi kedua yang sekarang adalah aksi ya. A-nya itu aksi, G-nya tadi gagasan atau ide atau niat. Yang kedua adalah aksi. Setelah kita punya sebuah ide atau gagasan, kemudian niat tertentu, kemudian visi. Nah, itu harus kita dukung dengan sebuah aksi, teman-teman. Dimana kita tahu bahwa aksi itu adalah sebuah gerakan, sebuah tindakan, dan sebuah sikap. Ya, itu menurut kamus KBBI ya, teman-teman. Tapi ya, melakukan aksi itu memang harus kita miliki wajib kita lakukan setelah kita memiliki gagasan, dan jangan terbalik. Seperti itu. Kemudian setelah aksi itu yang ketiga ada huruf R. R itu artinya revolusioner. Jadi sebetulnya revolusioner ini bukan berarti kepemimpinan yang reaksioner tanpa alasan lah ya. Tapi bagaimana kepemimpinan yang revolusioner ini adalah berwatak solutif, teman-teman. Jadi kita mampu melihat sebuah persoalan itu seperti apa, kemudian mencari solusinya, dan kita gerakan-gerakan kita itu berdasarkan yang fundamental, yang dilakukan secara cepat. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi setelah ada gagasan, kita harus melakukan aksi, kemudian aksinya itu harus revolusioner, ya. Kemudian setelah R ada huruf I, kawan-kawan. Ada idealisme atau independensi. Udah berapa menit nih saya? Waktunya nggak cukup nanti. Oke, ada huruf I, idealisme atau independensi, di mana seorang pemimpin itu harus memiliki idealisme, kawan-kawan. Tentunya kita sudah paham bahwa ideologi yang harus kita junjung tinggi adalah ideologi Islam. Berdasarkan organisasi politik induk kita, Partai Bulan Bintang, yaitu pasal 3 Bab 2 pasal 3 itu berbunyi bahwa partai kita ini partai yang berasaskan Islam. Alhamdulillah, kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan muslim yang ingin berjuang, inilah tempat yang pas gitu, yang cocok untuk kita bersama-sama untuk berjuang. Baik, jadi idealisme atau independensi itu maksudnya dengan membawa idealisme atau pemahaman Islam, kita dalam prakteknya itu tidak terikat. Ya, tidak terikat dengan hal-hal yang manusiawi atau makhluk lain. Jadi kita hanya takut itu sama Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan. Ketika kita benar ya nggak usah takut. Maju saja. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah S.
S-nya itu adalah sistematis. Jadi kita harus lakukan semua tahapan-tahapan tersebut dengan sistematis, sehingga ini memang penting untuk kita tidak agar kita melakukan maksimal ya, dari mulai kita punya ide, gagasan, kemudian aksi, bagaimana kita melakukan revolusioner, bagaimana kita tetap idealisme dan independen, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah huruf K. K-nya itu adalah kritis, kawan-kawan. Jadi kita sebagai pemimpin pemuda bulan bintang ini harus kritis, wajib kritis ya. Tapi kritisnya jangan cuman sampai jangan sampai menganalisa hanya oh si A salah, oh si B salah, bukan ya. Tapi kita harus berpikir kritis dan solutif tadi ya. Dalam artian kita penuhi semua mindset kita itu dengan hal-hal yang positif tujuannya. Kemudian kita juga sebagai pemimpin itu harus memiliki rasa empati, kawan-kawan. Setelah huruf K itu ada huruf E ya. E-nya empati. Jadi kita harus mempunyai sebuah kepekaan sosial dan tidak mementingkan diri sendiri, kawan-kawan ya. Itu sifat wajib yang harus kita miliki. Oke, kemudian ada lagi R-nya. R-nya itu adalah rekonstruksi, kawan-kawan. R-nya itu adalah rekonstruksi, di mana kita harus merubah secara mendasar ya, tidak hanya perubahan-perubahan yang sifatnya eksternal dan cuman tambal sulam gitu, tapi bagaimana kita merubah sesuatu itu, masalah itu, menyelesaikannya secara dari mendasar, yang fundamental gitu, sehingga masalah-masalah tersebut tidak mudah berulang atau membuat suatu saat itu malah kondisi dengan lebih buruk lagi. Oke, itu rekonstruksi. Kemudian yang selanjutnya adalah analitis, kawan-kawan. Analitis, tadi kritis, sekarang analitis. Nah, analitis itu berarti kita harus mampu menganalisa atau mengatasi sebuah masalah dari akar permasalahannya, dan sampai solusinya itu yang tepat seperti apa. Misalkan karena kita pimpinan di atas, kita jangan sampai menyimpulkan sesuatu itu dalam satu pandangan, dalam satu kacamata saja, dalam satu perspektif saja gitu. Kita memang misalkan kawan-kawan di Pemuda Bulan Bintang ini sebagai pimpinan ya, dan ketika melihat masalah hanya dari kacamata kita saja. Coba kita refleksikan diri ketika kita berada di luar, kemudian di posisi kawan kita tersebut, atau bahkan di posisi masyarakat gitu, sehingga solusi-solusi yang kita ambil itu lebih pas dan lebih maksimal gitu hasilnya. Oke, baik kawan-kawan, itu mungkin yang saya maksud garis keras, kawan-kawan ya. Jadi ada 10 huruf. Yang pertama adalah huruf G. G-nya adalah gagasan, ide, visi, niat ya, yang harus kita miliki di awal sebelum kita masuk, sebelum kita masuk ke misalkan ke politik atau di Pemuda Bulan Bintang ini. Teman-teman harus membawa sebuah niat, sebuah visi ya, sebuah gagasan, sebuah ide. Kemudian yang kedua adalah aksi ya. Yang keduanya adalah A, adalah aksi. Kemudian ketiga adalah R, revolusioner. Kemudian ada juga I-nya adalah idealisme atau independen. Kemudian sistematis, kemudian empati, analitis, dan yang terakhir adalah strategi. Dari tahapan tersebut, semua harus kita lakukan dengan sebuah strategi, kawan-kawan. Jadi apa yang kita lakukan itu harus dengan strategi yang dapat lebih terarah dan hasil yang maksimal. Mungkin kita juga bisa pelajarin bagaimana strategi-strategi Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel gitu ya. Jadi kalau saya simpulkan dalam kepemimpinan profetik atau para nabi gitu atau para sahabat ini, kita tidak pernah berdasarkan berapa jumlah kekuatan yang kita miliki,
berapa pasukan yang kita miliki, tapi seberapa kita yakin, teman-teman, seberapa kita yakin terhadap intervensi Allah Subhanahu wa taala, dan seberapa kita yakin dengan upaya dan usaha yang kita lakukan. Tentunya dengan tetap berada di jalur yang benar, dengan sesuai syariat dan nilai-nilai Islam. Mungkin seperti itu, kawan-kawan. Ada pertanyaan atau ada sanggahan? Ada yang mau sharing? Silahkan. Halo kawan-kawan. Bang Ali, Bang Koto, Bang Arsam, Mbak Nopi, Mbak Dokter Nopi. Assalamualaikum. Oke Ketum, mungkin ada koreksi Ketum dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf kalau ada yang keliru. Oke kawan-kawan, kalau misalkan kita lebih lihat lagi ke arah spiritual leadership itu kan artinya itu kita menjadi seorang pemimpin yang tidak lepas dari intervensi Allah ya. Jadi kita kalau misalkan bandingkan dengan leadership yang lebih bersifat ateis mungkin. Jadi mereka menganggap bahwa kekuasaan, segala kekuatan, itu kecerdasan, itu tidak ada intervensi Allah, hanya karena kecerdasan dan kemampuan mereka semata gitu. Kemudian contohnya seperti Amerika yang ateisnya tinggi, kemudian sekarang sekarang justru masyarakatnya lebih lebih mencari sesuatu yang memang tidak pernah mereka temui selama ini, seperti itu. Oke, Bang Arsam dari Sulawesi Tenggara, selamat berbuka puasa. Di Sulawesi Tenggara sudah berbuka ya. Terima kasih sudah hadir Bang Arsam. Oke Ketum, ada lagi? Silahkan kritiknya, saya tunggu. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Kalau belum ada pertanyaan dan masih ada yang mau nyimak, saya lanjut. Oke kawan-kawan, jadi sebetulnya teori kepemimpinan itu ada beberapa ya. Ada yang berdasarkan, ada di dalamnya itu komponennya ada IQ, ada SQ, ada EQ gitu. IQ, EQ sama SQ. Dimana IQ ini adalah terkait intelektual ya, question. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu dilihat dari kecerdasannya semata, kemampuannya dalam menganalisa gitu kan, kemampuannya dalam mencari, membuat strategi dan sebagainya. Sedangkan EQ, emosional, itu bagaimana kepemimpin itu bisa bisa berinteraksi sosial, public speakingnya mungkin bagus, kemudian bisa menuangkan baik dalam tulisan, lisan gitu, atau pendekatannya terhadap yang lain-lain itu bagus. Ada lagi yang paling penting di sini adalah spiritual intelligence ya, atau spiritual question. Nah, ini yang paling penting di dalam kepemimpinan kita sebagai pemuda bulan bintang. Dan di sini kita ketahui bersama, ini pun diterapkan sebenarnya dalam sistem sekolah ya, sekolah kita yang masih terkesan sekuler itu lebih mengedepankan bagaimana IQ ya, bukan SQ. Jadi ini akan berpengaruh ke dalam generasi kita yang sekarang, sehingga dalam setiap profesi atau aktivitas mereka ini membawa sifat-sifat yang mereka bawa dari sekolah. Nah, mungkin ini PR kita ke depan kawan-kawan. Jadi untuk merubah suatu bangsa ini adalah kita harus merubah mindset masyarakatnya, dan paling mudah merubah mindsetnya adalah melalui sebuah pendidikan kawan-kawan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita tetap bisa berjuang, berusaha dengan cara-cara yang lain.
Contohnya dengan kajian-kajian seperti ini kita bisa sharing satu sama lain, memberikan pemahaman-pemahaman yang di luar yang kita selalu terima gitu kan, di sekolah atau di tempat-tempat yang lainnya. Oke kawan-kawan, ada pertanyaan? Ya, Pak Ketum masa cuman mantap lanjut Bu Sekjen doang. Komentarnya dong. Atau tambahkan ketika ada yang keliru. Oke kawan-kawan. Oke, kita lanjut ya kalau begitu. Lanjut nggak nih Ketum? Oke, selama masih ada yang nonton dan belum sampai 17.30 saya lanjut ya. Oke, tujuan dari spiritual leadership itu adalah kita membawa visi. Visi dari seorang pemimpin itu adalah bersifat ilahiyah kawan-kawan. Jadi dimana kalau kita di Pemuda Bulan Bintang ini, kita sebagai pemimpin itu harus mampu dan harus bertujuan bagaimana kita menciptakan pemimpin-pemimpin di bawah kita. Jadi intinya kita tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Kita tidak bisa berjuang sendiri. Nah mungkin ini adalah suatu hal yang harus kita rubah, yang selama ini tipe dari kawan-kawan kita sebelumnya lebih egoismenya tinggi gitu. Nah ini yang harus kita rubah. Siapapun di sini wajib atau berhak untuk berkembang, berhak untuk kita dukung menjadi seorang pemimpin di masa depan. Jadi teman-teman jangan jangan pelit-pelit ilmu ya. Kalau punya ilmu di-share saja. Kalau punya ide di-share saja. Punya gagasan di-share aja. Jangan sampai berebut, "Oh, ini ide saya," gitu kan. ini gagasan saya, kamu curi gagasan. Nggak gitu kawan-kawan. Kita prinsipnya semakin banyak ide kita dipakai orang, semakin banyak pahala kita kawan-kawan. Jadi kalau kita tidak bisa mengerjakan sendiri, justru kita harus melalui orang lain gitu. Jadi kalau di dalam bisnis sistem MLM itu sebenarnya memang luar biasa ya, banyak yang tertarik kan. Nah itu tuh yang harus kita pakai konsepnya dalam kita berburu pahala, dalam kita berburu amal. Jadi ketika kita tidak bisa menjalankan ide tersebut sendiri, mungkin di organisasi kita atau di pribadi kita bisa share ke orang lain, dan jangan pelit gitu. Dan catatannya itu nggak akan pernah hilang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua. Sumbernya dari mana itu tidak akan terhapus kawan-kawan, seperti itu. Oke, teman-teman. Kemudian kita juga tahu bahwa dalam surat Al-Ahzab dikatakan bahwa sesungguhnya telah ada dari Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi dirimu. Nah ini banyak sudah disampaikan juga oleh para pemateri sebelumnya bahwa tipe kepemimpinan yang harus kita teladani adalah utamanya Rasulullah dengan 4 huruf tentunya ya, sifat, sidik, fatonah, amanah, tablik ya. Jadi mungkin kita coba pelajarin lebih dalam lagi ke 4 karakter tersebut agar kita bisa lebih memahami lagi apa yang harus kita lakukan terhadap sesama kawan, apa yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, dan dengan apa kita melakukan tujuan-tujuan kita. Oke, ada di sini ada Bang Medi sebentar. Sepakat dengan Mbak Sekjen, sedangkan jika kita ambil dari sifat kepemimpinan Rasul, kita kenal dengan sidik, amanah, tablik, fatonah. Sedangkan kita melihat justru pemimpin kita krisis sifat-sifat itu, sehingga banyak masalah di berbagai lini dan di pemimpin kehilangan wibawa. Oke, kata Bang Ali, pastabikul khairat. Yap, betul. Kita mah nggak dapat dunia juga, yang penting mah akhirat gitu ya Bang. Oke, Bang Medi,
Ya, memang seperti itu tadi kita sampaikan bahwa sifat-sifat tersebut wajib kita pelajari dan kemudian wajib kita implementasikan dalam keseharian kita dalam berpolitik ini atau dalam berorganisasi. Mungkin kita bisa cari akar permasalahannya dari mana ya, Bang Media? Sebagaimana tadi sempat saya juga sampaikan bahwa di pendidikan kita itu masih menggunakan sistem sekuler, ya, di mana kita belum maksimal dalam menerapkan nilai-nilai Islam kita dalam segala bidang, baik ekonomi, kemudian pendidikan, bahkan politik ya kawan-kawan. Nah, keberadaan kawan-kawan di sini adalah salah satu langkah untuk kita bisa merubah ke arah situ, kawan-kawan. Jadi yang teman-teman guru biarlah di jalurnya, teman-teman penggerak ekonomi syariah di jalurnya, tapi kita harus tetap istiqomah di mana kita memang passionnya di politik gitu. Tapi kita juga jangan ganggu teman-teman atau siapapun yang berjuang di bidang yang lain, contohnya di pendidikan, di akademisi atau di ekonomi gitu. Jadi seperti halnya kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai perjuangan yang lain. Contohnya para akademisi ekonomi Islam kita, mereka sedang berjuang untuk membesarkan ekonomi syariah, ya, melalui perbankan syariah, kemudian melalui zakat, wakaf, kemudian sedekah dan instrumen-instrumen Islam lainnya. Begitu Bang Medi. Jadi nanti mungkin teman-teman di pendidikan juga seperti halnya saya contohnya. Saya di pendidikan itu lama juga ya, sejak lulus SMA sambil kuliah saya ngajar. Nah, di situ saya coba mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang memang saya yakini gitu loh. Dengan dengan adanya peraturan-peraturan dari pemerintah terkait pendidikan, sebetulnya kita masih tetap bisa jalan dengan keyakinan kita sebagai umat muslim. Contohnya dalam segala mata pelajaran atau mata kuliah yang umum, yang sumbernya dari barat, itu kok coba kita sampaikan, tapi kita lebih arahkan lagi ke ke ilmu-ilmu atau ke sumber-sumber yang lebih islami gitu, dengan menerapkan sifat-sifat atau karakter-karakter yang islami. Saya kira seperti itu ya, karena walaupun kita masih bersifat sekuler, dalam artian di dalam pendidikan juga disampaikan bahwa tujuan pendidikan kita salah satunya adalah untuk menjadikan masyarakat Indonesia itu beriman dan bertakwa gitu kan. Jadi dalam artian takwa itu jelas gitu. Kita harus menyampaikan apa yang memang diwajibkan oleh agama kita, kemudian kita menyampaikan apa yang dilarang oleh agama kita, seperti itu. Dan disinergikan dengan apa yang kita sampaikan, walaupun misalkan sumbernya dari barat, itu bisa tetap kita ambil dari arah sisi Islamnya. Mungkin seperti itu ya Bang. Jadi bertahap dan dari semua arah gitu. Jadi kita tentunya dengan seperti ini kita harus bisa menjalin silaturahim dengan siapapun. Jangan sampai kita karena memang kita terjun atau merasa passionnya di politik, kita hanya punya teman-teman yang politikus saja gitu. Tapi bagaimana kita punya teman-teman yang di akademisi, teman-teman yang di ekonomi gitu, yang mereka berjuang di ekonomi syariah. Jadi kita harus bisa bersinergi. Perjuangannya, tujuannya sama, tapi jalannya yang berbeda. Seperti itu. Ada lagi teman-teman? Bang Ali, ayo dong tambahin. Tambahin dong Bang Ali. Oke Bang Medi. Oh, ada Mbak Yuli juga. Ada Bang Adi ternyata. Wah, Bang Adi. Ada Waketum kita nih. Selamat sore Waketum. Semoga selalu semangat dan memberikan bekal-bekal kepada kita nih sebagai senior.
Yang positif tentunya. Ada Teh Yuli, selamat sore. Oke, ada Bang Medi juga nih, profesi politisi. Itu unik katanya. Komprehensif dan menarik, politisi bisa masuk ke sektor agama, sektor ekonomi, sektor hukum, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Maka berpolitiklah secara benar. Ya, betul Bang Medi. Jadi kita harus belajar dari kondisi, dari pengalaman yang selama ini sudah kita rasakan bersama ya. Masyarakat atau umat Islam di Indonesia itu mayoritas kawan-kawan. Sedih rasanya kalau kita hanya dijadikan sebagai komoditas politik saja setiap 4 tahun sekali, setiap 5 tahun sekali. Ini saatnya kita bergerak kawan-kawan. Kita punya ke depan itu demografi ya, bonus demografi. Jadi di mana bonus demografi ini adalah kita di 2024 nanti lebih dari 60% para pemilih itu adalah milenial kawan-kawan. Jadi ini kesempatan kita untuk bisa merubah dunia melalui Indonesia, merubah Indonesia melalui organisasi kita, organisasi Partai Bulan Bintang. Begitu ya. Ada Pak Haji, selamat sore. Mantap, lanjutkan perjuangan. Mohon dukungan dan supportnya selalu ya Pak. Ya, balik lagi ke Bang Medi. Ya, saya pernah mengalami atau bahkan sekarang pun masih di pendidikan ya. Jadi memang ketika kita di pendidikan, kita belum bisa merubah semuanya. Dan yang saya rasa paling efektif itu memang di politik gitu. Dengan politik kita bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk merubah bagaimana agama kita itu bisa kita jalankan dengan tenang, dengan damai. Kemudian bagaimana ekonomi di negara kita itu adalah ekonomi yang bebas dari ribawi. Kemudian bagaimana hukum kita bebas dari segala macam riswah, segala macam ketidakjujuran dan lainnya. Kemudian pendidikan pun sama ya. Pendidikan pun sama, masih banyak praktek-praktek yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena memang sebetulnya bukan karena kita tidak mau, kadang-kadang karena ini juga ya, karena terpaksa gitu kan, karena terpaksa oleh sebuah budaya yang tidak bisa langsung diputus saat itu gitu ya. Nah makanya kita punya PR yang luar biasa untuk ke depan, dan kita harus bisa memahami semua sektor tadi Bang Medi, supaya kita ke depan bisa lebih paham lagi bahwa PR kita itu sangat banyak ya. Kita harus mulai dari diri kita. Ketika kita ingin merubah sebuah dunia, maka kita harus mulai dari yang paling kecil ya, dari diri kita. Siapapun yang bicara dalam kajian ini, saya anggap itu luar biasa. Bukan berarti kita paling benar, kita paling baik, tapi kita ada itikat baik untuk merubah dan bersama-sama di sini. Seperti itu. Dari Bang Haji, pemuda dalam memasuki era baru, perubahan yang dipaksakan, namun kita harus ikuti itu semua. Iya. Pak Haji, betul. Khususnya dari situasi kita yang baru ini. Dengan COVID-19 ini kita memasuki era baru ya, era digital yang awalnya kita tidak kenal dengan Zoom, sekarang kenal dengan Zoom gitu kan. Yang awalnya tidak pernah menggunakan mungkin handphone, ada ya. Tapi sekarang terpaksa untuk kita bisa bagaimana menggunakan alat-alat elektronik tersebut. Sebentar Bang Haji, saya baca dulu panjang sekali nih. Saya melihatnya bahwa akan ada sebuah perubahan yang signifikan terutama dalam hal ini tingkah laku ekonomi, karena
Keterpaksaan akhirnya semua orang di dunia melakukan hal yang sama, dan kedepannya menjadi budaya serta bisnis juga dipaksakan berubah drastis dengan pemanfaatan teknologi ini di description atas era 4.0 menuju 5.0. Digitalisasi semua menjadi roda, memaksa kita semua untuk bisa dengan teknologi. Belajar jarak jauh online, kerja online, makan di restoran mahal online, mau cukur rambut, pijat karena jauh di rumah juga online, maka semua hadir di rumah. Pemaksaan perubahan perilaku ini yang akan menimbulkan new normal. Kenormalan yang baru dengan perubahan-perubahan yang baru. Betul Pak Aji, tadi kita sempat bahas juga, kita kita mengalami sebuah situasi, kondisi dan kebiasaan yang baru. Ya, betul, new normal. Kita sebetulnya sebagai generasi yang kawan-kawan, dengan kondisi kita yang saat ini kita sebagai milenial, kawan-kawan, kita dihadapkan pada era industri keempat gitu. Industri keempat. Setiap 100 tahun periode setiap 100 tahun itu terjadi perubahan signifikan. Perubahan-perubahan di mana kita harus mentransformasi diri, organisasi, baik bahkan negara gitu. Kita harus mengikuti perubahan itu, dan kita diberikan kesempatan bagaimana kita mengambil alih, mengambil ruang tersebut untuk kita bisa membawa lebih baik lagi organisasi ini, bahkan negara ini nanti ke depan. Seperti itu Pak Aji, betul banget ya, saya sepakat. Terutama pemuda bulan bintang ini harus melek digital ya, harus melek daring ya. Kita tidak bukan berarti kita memaksakan ya, tapi ini sebuah himbauan kasih sayang kita terhadap teman-teman semua. Jadi kita harus bisa mengikuti gitu. Kalau kita tidak bisa mengikuti, maka kita akan termasuk golongan orang-orang yang tertinggal, kawan-kawan. Apalagi dengan posisi kita di pemuda bulan bintang saat ini, di mana kita punya PR yang begitu besar, dan boleh kita anggap sebetulnya dari nol saja, nggak masalah gitu kan. Karena dengan kita mulai dari nol, semuanya itu bisa lebih maksimal dalam kita menjalankan dan berjuang lebih solid lagi. Dan khususnya kepada teman-teman yang saat ini sudah di organisasi kita, di pengurus kita, saya mengucapkan terima kasih banyak ya, dan bangga banget dengan teman-teman semua. Karena Pak Aji nih dari sejak SK diturunkan tanggal 15 kemarin, itu baru genap 1 bulan 4 hari nih. Tapi alhamdulillah, walaupun kita tidak pernah ketemu, walaupun langsung dihadapkan dengan pandemi COVID-19, kita masih tetap bisa jalan, alhamdulillah. Ini terbukti bahwa kita bisa mengikuti kita bisa mengikuti perubahan ini gitu kan, perubahan yang memang memaksakan kita. Dan walaupun nggak dipaksa, kita harus maju duluan, kawan-kawan. Nggak perlu dipaksa sebetulnya, kita harus di depan sebelum orang-orang melangkah ke arah situ. Kita harus sudah ada di situ. Insya Allah Bang Haji. Oke, baik teman-teman, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi atau tambahan? Oh, di sini ada Ayah Hasnul juga sedang nonton. Halo, assalamualaikum Ayah Hasnul. Ada Bang Fuad juga, mantap Cici. Cici ya, Cici. Kemudian ada Ustadz Usman, waketum kita nih, waketum bidang agama. Bidang agama kita ini keren banget ya. Kalau saya baca CV-nya itu, beliau itu adalah selain politikus ya, yang memang lebih awal dari kita sebelumnya, beliau juga seorang dosen ya. Beliau seorang dosen, keren banget nih. Jadi kawan-kawan, kita punya punya pasukan, punya
punya SDM yang lengkap sebetulnya. Tinggal kita saling sinergi aja, komunikasi, jalin silaturahim. Makanya mungkin itu internal ya, nanti saja. Oke. Ada Teh Yulia, Bang Syapril Koto yang luar biasa itu, Mbak dia, Bang, bukan saya. Oh. Ada Mbak Dokter. Betul, Bang Aji Martono. Iya, betul. Lantaku itu siapa ya? Lantaku itu siapa ya? Tidak ada foto profilnya. Sebentar saya baca dulu. Belakangan ini Oke. Belakangan ini banyak isu mengenai bonus demografi Indonesia yang berpotensi memberikan pengaruh positif dalam pertumbuhan nasional. Wacana ini kerap muncul di ruang publik oleh berbagai pihak, tak terkecuali pemerintah di seluruh level. Berdasarkan narasi yang mengemuka, diprediksi bahwa Indonesia akan mengalami masa emas. Puncak demografi pada kisaran tahun 2030-an ya. Saat itu jumlah masyarakat usia produktif Indonesia akan berlipat. Pertanyaannya, sanggupkah Indonesia mengoptimalkan potensi bonus demografi ini? Apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia untuk memaksimalkan potensi tersebut? Oke, pernyataan dan pertanyaan dari Lantaku nih. Lantaku nih siapa ya? Oke, betul banget ya. Bonus demografi itu dari sejak dulu kita sudah tahu bersama bahwa kita punya generasi emas di sini. Nah, di kisaran 2030 itu kita sudah saatnya menikmati mungkin hasilnya ya. Dan startnya itu kita di 2024 harus memang ada perubahan-perubahan dan kader-kader baru yang masuk di situ, Bang. Makanya kita mulai dari sekarang nih, Pemuda Bulan Bintang, kita sama-sama berjuang dengan ikhlas tentunya ya, karena dengan tanpa dasar ikhlas ya kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Tujuan kita adalah lillah ya, bukan hanya di dunia tapi sebagai amal ibadah kita nanti kelak di akhirat. Bonus demografi. Kemudian yang saya rasakan sendiri terkait bonus demografi ini seperti ini ya, kawan-kawan. Kita punya bonus demografi itu, semua negara itu tahu ya bahwa kita memiliki bonus demografi. Nah, ini sebagai kekuatan sebetulnya untuk kita. Tapi bisa juga menjadi sebaliknya. Ini menjadi kelemahan kita kalau seandainya kita tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa memanfaatkan sebagaimana mestinya. Contohnya, siswa kita sekarang yang begitu banyak, baik level SMP, SMA, bahkan SD, itu sebagai generasi yang kita maksud ya di 2030 nanti. Tapi apa yang kita rasakan dan yang terjadi sekarang? Yang terjadi itu adalah mereka semua dicekoki film-film yang tidak baik, kemudian narkoba di mana-mana, pergaulan yang tidak sehat. Itu adalah justru menjadi kelemahan kita, karena semakin banyak milenial yang tidak maksimal justru, atau bahkan berdampak negatif karena hal-hal tadi gitu kan, karena pengaruh lingkungan, gaya hidup, dan bahkan narkoba yang paling parah itu justru menjadi beban buat kita, kawan-kawan. Ini menjadi sebuah bencana, bahkan ya akan menjadi sebuah generasi emas kalau kita coba sama-sama untuk saling mengingatkan, mengedukasi. Dan tentu sebetulnya ini tidak lepas dari intervensi pemerintah seharusnya ya, tangan besi pemerintah untuk menjaga anak-anak kita itu dari pengaruh narkoba. Karena bagaimanapun narkoba itu tidak akan sampai ke mereka kalau misalkan barangnya tidak ada di hadapan mereka gitu. Barangnya tidak masuk ke negara kita, seperti itu, kawan-kawan. Jadi ketika kita merasa kita punya sebuah kekuatan, kita jangan terlena. Justru negara lain itu berpikir lebih jauh gitu. Bagaimana kita hancur dengan kekuatan yang justru kita anggap kekuatan, kawan-kawan gitu. Dan kita sekarang harus sadar bahwa
ya minimal kita menjaga keluarga kita, mengingatkan mereka, juga guru-guru lebih ditingkatkan lagi perhatiannya, mungkin secara psikologis ya pendekatannya. Karena yang saya ketahui secara aturan itu udah tidak mempan di sekolah. Nah, ini tantangan kita ke depan. Pertanyaannya, sanggupkah Indonesia mengoptimalkan potensi bonus demografi ini? Itu tadi, kalau misalkan kita tidak bisa menjaga, mengantisipasi, memitigasi, bagaimana negara-negara luar justru memberikan pengaruh-pengaruh negatif untuk yang kita anggap sebagai bonus tadi, Bang. Ya. Jadi itu tantangannya. Sebetulnya sebelum kita bisa mengoptimalkan, ya kita harus menjaga gitu. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita dari pengaruh luar, dari narkoba. Baru kita mungkin bisa memaksimalkan di mana potensi mereka. Bisa di pendidikan, mungkin bisa di ekonomi, bisa di politik. Tapi kalau dari sejak ibaratnya benih saja mereka sudah dirusak, itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan? Nah, itu PR-nya. Nah, mungkin kawan-kawan di Pemuda ini mungkin yang sudah tahu dan sudah paham apa yang harus kita lakukan, sekecil apapun itu, lakukanlah gitu. Kita sama-sama kita bersinergi dalam hal ini. Gitu ya, Bang. Jadi saya sangat berharap banget 2030 itu kita sudah menikmati hasilnya, kawan-kawan. Ya. Ketemu Ki Sekjen Pelantang terakhir minggu lalu saat bagi-bagi takjil. Oh iya Pak Haji. Kita ketemu pada saat kemarin ya. Mohon maaf saya kalau menyapa kurang kurang ini ya, kurang baik karena memang selama ini kita ketemu di medsos saja ya, jadi agak-agak canggung kalau pas ketemu langsung gitu. Jadi mohon maaf kalau saya kurang baik dalam menyapa atau menyalaminya. Kata Teh Yulia, apa nih? Bang Medi, alhamdulillah ayo di sini nongol. Berlebihan saja. Iya, Bang Usman, kalau berlebihan mohon dikurangi ya. Kalau ibarat baju kebesaran itu masih bisa dibawa ke tukang jahit. Ustadz Usman, jadi bisa dikecilin atau lebih pasin lagi gitu loh. Tapi kan kalau kekecilan susah, jadi mohon tanggapannya saja, masukannya saja nggak apa-apa. Iya Teh Yuli, kuncinya ikhlas. Kita ya itulah. Gunadi, lu ketinggalan. Masih bisa ditonton lagi kok, insya Allah. Terus di sini ada Bang Medi lagi. Oke Bang Medi. Menurut saya salah satu tantangan yang akan dihadapi di tahun 2030 itu terjadi banyaknya pengangguran karena jumlah generasi produktif tidak berbanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia dan juga banyaknya tenaga kerja asing yang sudah maju dari berbagai bidang masuk ke kita sehingga susah bersaing dengan mereka. Oke, kalau tantangan kita terkait lapangan pekerjaan itu sebenarnya Bang, setelah COVID-19 ini bahkan sekarang pun itu udah terjadi ya. Kita sudah terjadi Bang. Jadi tidak perlu lama menunggu 30 kayaknya. Sekarang pun sudah mulai terjadi, bahkan menjadi salah satu ancaman kita, PR kita yang besar. Karena dengan kondisi seperti ini tentunya banyak perusahaan-perusahaan atau ekonomi kita yang terganggu dan tidak stabil ya. Bahkan bangkrut gitu. Ini menyebabkan sekarang pun PHK di karyawan yang dirumahkan itu sudah banyak. Terkait ditambah lagi mungkin memang dari banyaknya tenaga asing yang sudah
masuk ke kita ya, dan itu bukan tenaga ahli ya, bukan tenaga ahli yang memang kita tidak miliki, tapi justru buru-buru kasar ya, yang seharusnya bisa dihandle oleh masyarakat kita, ini mereka ambil alih. Nah, itu tantangan kita, bagaimana kita sebagai aktor politik dan juga mungkin sebagai masyarakat atau akademisi, mungkin kita bisa sama-sama mengingatkan pemerintah dengan cara yang baik. Seperti itu ya. Ya, betul. Sekarang saja di masa pandemi sudah banyak PHK. Betul, Bang. Jadi sebetulnya PR kita setelah pandemik ini adalah ekonomi gitu. Ekonomi kita mungkin bisa terjadi seperti halnya 98, dan kita harus siap-siap. Ini bagaimana antisipasinya? Apa ya? Ditambah lagi mungkin kita juga harus pantau terus terkait pinjaman-pinjaman yang sangat luar biasa ya. Yang kalau kita tidak kontrol itu bukan hanya menjadi beban pemerintah semata, tapi kita masyarakat atau bangsa Indonesia secara keseluruhan sampai puluhan tahun ke depan ya. Mulai saat ini pelantang harus ikuti semua literasi, dari literasi politik, budaya, keuangan, dan literasi pembangunan, serta berupaya untuk mendorong dikembalikannya Undang-Undang 45 asli, bukan yang hasil amandemen. Iya Pak Haji, mungkin kita ada target kita dalam jangka pendek atau jangka menengah dan jangka panjang. Terima kasih sudah diingatkan. Insya Allah kami dengan teman-teman di Pemuda Bulan Bintang ini mencoba untuk memfokuskan bahwa kita harus memahami situasi ya, situasi kita masing-masing, dan saya menghibau atau mengajak ke teman-teman semua untuk masing-masing bidangnya kita amati dan pelajari gitu. Amati dan pelajari bagaimana kondisi politik kita. Kemudian mungkin teman-teman seperti contohnya Dr. Nopi bisa dari sisi kesehatan ya. Dari sisi kesehatan bagaimana kita saat ini, kemudian apa yang harus kita lakukan ke depan, dan bagaimana kontribusi yang kita bisa lakukan saat ini. Seperti itu Pak. Memang literasi kita menjadi acuan utama ya. Oke, kawan-kawan, waktunya sudah melebihi batas 2 kali lipat, sudah 17.30. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kesalahannya, dari salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman semua, untuk Pak Haji, untuk kawan-kawan semua PP Pemuda Bulan Bintang dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mohon doanya untuk Pemuda Bulan Bintang selalu istiqomah dan berjaya terus. Oke, dari Bang Ali nih. Wah, Bang Ali udah mau saya tutup nih. Bang Ali, pemuda merupakan suatu generasi penerus bangsa. Memang telah menjadi suatu pemahaman yang tidak baru lagi. Bahkan kemajuan suatu bangsa juga sering dikaitkan dengan bagaimana peran pemuda di dalamnya, seperti bagaimana produktivitas pemuda demi kemajuan dan eksistensi bangsanya. Tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia, generasi muda juga menjadi suatu tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Lalu mengapa harus pemuda yang harus lebih semangat, kuat dan gigih untuk melakukan pembangunan? Karena pemuda yang energinya masih terpancar dan jiwa semangat yang masih berkobar. Betul Bang Ali ya, betul banget. Di sini alhamdulillah kita punya Bang Ali yang luar biasa, terus memotivasi dan mendukung kegiatan-kegiatan kita semua, dan memang visinya juga dari beliau ya. Mudah-mudahan. Oke kawan-kawan, Bang Ali terima kasih atas tambahannya, sharingnya. Dari Pak Haji, Kang Medi, itulah tantangannya. Kita dipaksakan ikut description dari era 4.0. Dari 4.0 yang saat ini sedang kita alami.
di mana banyak sekali industri dan pekerjaan yang akan hilang, namun akan timbul pekerjaan yang baru yang lebih mendekati ke teknologi sebelum lagi menuju 5.0. Betul, Pak Haji. Jadi kita mempersiapkan diri dan kawan-kawan kita untuk menuju 5.0 ya. Habis, salam. Oke. Ketangkap basah. Oke, baik kawan-kawan, kita akhiri sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir batin.